Halo, Assalamualaikum Bu Yunita. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar nih? Ceria wajahnya nih. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Jadi meskipun yang lain-lain kurang sehat, yang penting fisiknya sehat dulu ya. Ah, betul sekali. Ini nih Bu, kemarin kan kita udah janjian nih, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit kan, karena Ibu nanti mau melakukan kucing gitu kan. Nah, saya di sini nanti diminta Ibu untuk sebagai supervisornya, nanti akan saya nilai gitu bagaimana proses coaching Ibu sesuai dengan rubrik. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan sebelum Ibu coaching, namanya pra supervisi gitu kan. Nah, gini Bu, pertanyaan pertama saya nih. Ibu tuh coaching nanti itu kompetensi apa yang pengen Ibu kembangkan? Ya, baik Bu, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk coaching nanti saya dengan coach saya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah tentang kompetensi inti coaching, Bu. Jadi yang pertama tentang kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan atau menyimak dengan aktif, dan yang ketiga tentunya saya akan berupaya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu, Bu. Oke, berarti ada 3 ya kompetensinya ya. Nanti coaching tuh kalau nggak salah kemarin mau sama murid ya, sama siswa ya. Iya, iya Bu, betul sekali. Oke, kalau dari siswa nih Bu, dari ketiga kompetensi tadi kira-kira lebih spesifik kompetensi mana sih yang pengen sekali Ibu kembangkan atau Ibu implementasikan gitu saat Ya. observasi? Silakan. Kalau untuk proses coaching ini, saya ingin mengembangkan dua kompetensi. Yang pertama adalah mendengarkan aktif ya Bu, karena memang siswa saya ini perlu Yang sekali yang lebih kita, spesifik Bu, yang oh lebih ya, spesifik ini mendengar aktif ya? ya mendengarkan aktif dan saya dua sih Bu. Jadi yang pertama Oh, saya ingin pengen 2. ya mendengarkan secara aktif dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu. Oke, mantap mantap. Jadi ada 2 kompetensi yang spesifik sekali ingin Ibu kembangkan di, eee, sistem coaching ini ya, yang akan saya supervisi. Terus Bu, Iya, nanti betul. goals-nya, indikator ketercapaian tujuan coaching ini apa kira-kira Bu, nanti yang akan Ibu lakukan? Indikatornya tuh apa? Ya, kalau untuk indikator ketercapaian proses coaching saya, tentunya ketika nanti coach saya ini menemukan atau mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang sedang ia hadapi, Bu. Seperti itu. Itu Oke. sebagai indikatornya gitu. Oke, artinya dengan coaching gitu, Ibu bisa menuntun si coaching menemukan jawaban atas masalahnya ya, Bu, ya. Nanti saya Ya, pengen lihat sih sebenarnya apa sih yang Ibu bicarakan dengan murid, gimana kalau kita langsung aja, Ibu, boleh? boleh Bu, siap. Ah, Siap, Bu. Ibu ke kelas dulu nantinya saya nyusul ya. Iya, siap. Maaf Bu, ini saya panggil siswanya karena memang Oh, agak privasi ya, jadi saya untuk ininya di ruang BK Bu. Itu. oh, siap siap. Iya, di ruang Berarti BK. Ibu ke ruang BK, panggil siswa, tuh kemudian ke ruang BK, nanti kode kalau sudah, Bu, ya? Iya, baik Bu. Oke. Izin Bu, permisi, siswanya ini baru saja WA saya sudah ada di ruang BK, jadi kita Oh, langsung ke sudah. sana saja bersama-sama Bu. Oke. Oh, baik Iya, baik baik. mari Bu. Oke, mari Bu Yunita. Siap Ibu, mari. Sendirian? Iya Bu sendirian Bu. Tadi Iya, katanya masih. tadi temen saya tadi bilang katanya dipanggil ibu. Ada apa ya Bu? Iya, jadi udah lama juga nih Ibu juga nggak ngobrol nih. Di kelas juga Ibu fokus ngajar ya. Ibu sebagai wali kelas ya merasa butuh ngobrol nih sama Asugi ya. Sugi sehat hari ini? Alhamdulillah Bu sehat. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jam istirahat sudah, bekalnya sudah dimakan? Sudah Bu tadi alhamdulillah sudah kenyang. Alhamdulillah. Ya, begini Sugi, eee, Ibu beberapa hari ini Ibu memperhatikan ya kalau pas masuk kelas 11 TKJ 3 itu melihat kok Sugi sendiri gitu, sering menyendiri gitu ya, murung gitu. Kira-kira ada apa ya? Sebenarnya sih Bu saya kesel dulu karena setiap kerja kelompok itu teman-teman tuh asik main sendiri, saya kerja sendiri gitu. Jadi seringnya itu ide-ide saya di kelompok itu kurang mendapatkan respon, makanya saya daripada kesel-kesel saya mengerjakannya sendiri aja lah daripada ribet kerjasama dengan teman malah nggak bisa bersama gitu.
Ya, jadi kondisinya seperti itu. Ya, jadi nggak nyaman ya. Jadi ngerasa nggak nyaman. Jadi karena memang berkelompok yang seharusnya bisa berkolaborasi gitu ya, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka Sugi tadi memilih untuk mengerjakan sendiri ya, seperti itu. Ya, jadi kalau memang sudah seperti itu kondisinya, Ibu mau tanya nih, kira-kira dalam waktu beberapa menit ke depan, kira-kira tujuan apa yang hendak dicapai oleh Sugi untuk penyelesaian atau apa ya solusi dari masalah yang dihadapi ini. Ya, saya sih berharap Bu, saya ketemu dengan Ibu ini terus terang Bu, kalau di dalam kerja kelompok itu yang mengerjakan itu sebenarnya saya sendiri Bu. Makanya daripada kelompok lain tidak turut bekerja sama dengan saya, lebih baik saya mengerjakan sendiri aja dan dikumpulkan sendiri, bukan gitu. Dan saya sendiri dari hasilnya juga menurut guru yang memberikan tugas itu bagus-bagus Bu, ekspektasi mereka juga bagus gitu. Makanya saya daripada ribet dengan teman-teman yang lain, kerja sendiri aja lah. Daripada yang lain juga nggak pada respon, capek Bu dengan teman-teman pada main aja. Saya suka main-main begitu Bu, saya fokus pengen belajar gitu, nggak mau begini begitu. Jangan sampai nanti saya malah nggak dapat apa-apa saya belajar Bu, gitu Bu. Ya, Ibu bangga sekali nih dengan Sugi ya, punya anak seperti Sugi. Jadi suatu mandiri ya, juga punya orientasi, juga bisa menentukan pilihan ya. Karena memang ada saatnya fokus gitu ya. Kita juga butuh nih refresh gitu ya, main mungkin dengan kawan-kawan gitu. Tapi ketika ada tugas, Sugi di sini salah satu tipe yang fokus nih ya, luar biasa. Hebat sekali ya, bisa mandiri. Nah, dari hal tersebut, apa yang sudah Sugi coba upayakan atau coba lakukan untuk menyelesaikan atau apa ya di sini supaya mengajak teman-teman untuk bekerja sama, berkolaborasi itu sudah melakukan apa saja? Sebenarnya di awal tuh saya sih punya prinsip Bu, siap bekerja sama dengan siapapun Bu. Kemudian saya di awal kan selalu bilang sama teman-teman, kita bagi tugas, siapa yang punya ide, siapa yang menyiapkan presentasi, siapa yang nanti mempresentasikan, siapa yang jadi moderator gitu kan, siapa yang membuat menyusun ide-idenya supaya bagus gitu. Nah itu sudah di awal sudah bagi tugas Bu. Cuman di pas endingnya ketika injury time mau tampil, mau disampaikan tugasnya kepada guru, mereka semuanya tidak ada yang menyelesaikan tugas-tugas itu. Makanya kan saya kesel Bu. Lebih baik kalau kayak gitu lah, daripada ribet-ribet saya selesaikan sendiri aja, daripada teman-teman nggak mau respon dengan baik begitu. Jadi ya akhirnya terserah teman-teman aja Bu. Makanya saya sih terserah aja lah Bu. Yang penting saya sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik Bu. Jadi luar biasa ya Ibu, bangga dengan Sugi ya, karena memang sudah beberapa hal yang sudah dilakukan, sudah mencoba berupaya seperti itu ya. Nah, dari penjabaran tadi, dari hal-hal yang memang sudah pernah diupayakan atau Sugi coba dengan teman-teman, kira-kira di sini kemungkinan atau peluang apa nih yang bisa Sugi ambil untuk menyelesaikan permasalahan tadi? Ya kalau saya sih berharap ada yang mereka tuh sadar Bu, mereka sadar diri gitu. Yang namanya kerja kelompok itu kan bareng-bareng, menyampaikan idenya bareng-bareng, kerjasamanya bareng-bareng gitu. Karena saya terus terang kalau ada teman-teman itu ngomongnya iya tapi ternyata tidak dikerjakan, itu kan bikin kesel Bu. Sehingga kan apalagi saya kalau udah ngingetin teman-teman supaya mau bekerja sama tuh udah sering Bu gitu kan. Cuma selalu nggak direspon oleh mereka, aduh ngapain udah sama Sugi aja yang selesaikan, kita mah nggak bisa gitu jawabannya. Gimana ya? Jadi sudah mengupayakan ya, mereka yang mengatakan tidak bisa begitu ya. Nah, Iya. kalau mereka kekeh seperti itu, kira-kira di sini kekuatan apa ya, kekuatan yang memang dimiliki oleh Sugi apa nih? Ya, yang bisa untuk meluluhkan mereka atau mengajak apa ya, mengubah mindset mereka bahwa ini kerja kelompok ini penting loh, kita harus bekerja sama seperti itu. Nah, punya kekuatan atau apa sih yang dipercaya bisa bisa apa ya tujuannya untuk nantinya bisa membuat teman-teman itu bekerja kelompok lagi gitu, bekerja sama. Padahal kan kita sama ya Bu, sama-sama saya sebagai murid, teman-teman juga murid gitu. Masuknya di kelas yang sama gitu, latar belakang pendidikan juga sama dulu SMP, sekarang saya masuk SMK bareng-bareng gitu.
Dan saya yakin teman-teman juga punya kelebihan berbeda-beda gitu kan. Makanya saya sih, kalaupun itu, bagaimana supaya mereka tuh tersadarkan tuh Bu. Saya susah sekali menyadarkan mereka Bu. Jadi, makanya sebenarnya mereka punya kelebihan banyak Bu. Ada yang punya, artinya kalau saya melihat di media sosialnya itu macam-macam aktivitasnya, bikin ini, bikin itu, TikToknya begini ini, begini itu gitu kan. Tapi giliran mengerjakan tugas ogah-ogahan, makanya kan saya bete Bu melihat kondisi kayak gitu. Makanya nggak tahu lagi tuh saya caranya gimana supaya mereka sadar gitu Bu. Iya, iya. Ibu juga kalau di posisi Sugi juga kemungkinan juga merasakan hal yang sama ya. Kita juga ada rasa, aduh, kita ini sudah disusun kelompok, tapi kok mereka tidak gitu, kok malah saya lagi gitu ya, seperti itu. Nah, dari beberapa hal yang tadi, yang tujuannya nih mau membuat mereka juga mau bekerja sama lagi, yang menurut Sugi di sini menjadi apa ya, hambatan atau kendala untuk mengubah atau membuat mereka teman-teman itu berkelompok lagi apa nih? Sebetulnya apa sih yang menjadi penghambat gitu? Mungkin kalau yang saya tahu, mereka tuh harus ada yang ini Bu, harus ada yang kasih penyadaran Bu, penyadaran gitu. Mungkin kalau sesama saya sendiri mah, kamu apa sih gitu. Mungkin kalau sama yang lain atau sama guru atau sama orang tuanya mungkin akan berbeda ya. Tapi ya ini kan terus terang mengganggu ya Bu, mengganggu saya untuk menyampaikan ke mereka. Nah, dari situ ya saya sih berharap Ibu bisa membantu saya gitu untuk menyadarkan mereka gitu. Kira-kira gimana gitu. Walaupun sebenarnya saya siap sih bekerja sama dengan mereka gitu. Tapi yang penting mereka punya komitmen gitu. Ketika bekerja sama tuh ya ayo kerja bareng-bareng gitu. Jangan menyerahkan semuanya ke saya gitu. Berarti di sini kan sudah ada identifikasi ya. Nah, sekarang apa yang Sugi butuhkan atau semacam bantuan apa yang dibutuhkan Sugi untuk melaksanakan rencana supaya bisa berkomunikasi dengan teman-teman itu tadi? Apa yang dibutuhkan? Bantuan seperti apa gitu misalnya? Ya kalau saya sih Bu, yang pertama ada bantuan untuk menyadarkan mereka, bagi guru yang memberikan tugas kepada kelompok kami itu tolong diingatkan tanggung jawabnya masing-masing, karena kan nilainya kan bukan sendiri, tapi bukan yang lain juga sama, harus ada hasilnya, ada pengalamannya yang bisa didapat gitu. Jadi saya sih berharap ada guru yang memberikan tugas ataupun ibu menyadarkan mereka sehingga mereka tergerak untuk bekerja sama gitu ya. Saya sih mohon maaf kalau misal saya dirasa terlalu apa istilahnya menutup diri untuk mengerjakan sendiri, karena dari awal ketika diberikan tugas tanggung jawab mereka not responding gitu. Makanya saya sih berharap ada yang menyadarkan mereka, dan kalau memang mereka benar-benar sadar, saya sih siap bekerja sama dengan mereka Bu. Ya, ya, ya. Nah, berarti kalau sudah mengetahui identifikasi tersebut, rencananya dalam waktu dekat apa nih rencananya apa, dan kira-kira kapan mau melaksanakan itu? Apa nanti setelah selesai atau hari ini juga nih setelah keluar dari ruangan Ibu gitu? Rencananya seperti apa? Ya, yang pertama nanti saya akan sampaikan ke teman-teman bahwa saya sudah bertemu dengan Bu Yunita. Bu Yunita menyarankan kepada saya untuk menyampaikan kepada teman-teman kaitannya kerja kelompok itu kerja bersama-sama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan mencoba mengajak mereka kembali untuk bekerja secara kelompok sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dan yang ketiga, saya berkomitmen Bu sama mereka. Pokoknya kalau teman-teman komitmen, saya juga siap untuk bekerja sama dengan teman-teman yang lain gitu Bu, rencananya. Nah, untuk mencapai rencana-rencana tadi yang sudah disebutkan ya, ada tadi kurang lebih ada 4 rencananya. Nah, ini kira-kira strateginya apa gitu, supaya rencana-rencana tadi itu dapat berlangsung secara optimal gitu. Ada strategi khusus nggak untuk menyiasatinya?
Ya, strateginya sih yang pertama kan kita ingin mendapatkan nilai yang apa namanya, memberikan yang terbaik Bu kelompok kita itu. Jadi saya ingin menyamakan semangatnya ke teman-teman bahwa ini adalah kerja kelompok dan kelompok kita itu kita berharap menampilkan yang terbaik, menyajikan tugas yang terbaik kepada guru, ekspektasinya juga bagus, sehingga ini menjadi, saya berharap itu menjadi semangat bersama. Yang pertama, kemudian yang kedua strateginya adalah ya memang sih kadang-kadang saya mungkin terlalu fokus ya, terlalu konsen serius banget gitu ya, yang lain jadi banyak mainnya. Mungkin saya juga akan sedikit sambil bergurau dengan mereka, tetapi tetap saya akan fokus kepada target hasil, target proses dan hasilnya benar-benar maksimal gitu. Walaupun tetap kita sambil ya bercanda bergurau, tapi tidak banyak untuk berguraunya, tapi lebih banyak fokus kepada tugas dan targetnya yang dicapai Bu. Itu paling strategi yang kedua Bu, itu aja. Wah keren nih, mantap nih, semakin Ibu bangga deh sama Sunggi ya. Jadi itu tadi sudah ada rencana, ada strateginya seperti itu. Nah, bagaimana cara mengukur nih? Tadi kan sudah menjabarkan nih strateginya ada 2 macam nih. Nah, untuk mengukur bahwa strateginya yang disusun Sunggi itu berhasil, apa nih kira-kira? Yang pertama, ketika teman-teman sudah kompak, sudah solid, tadi sudah berhasil Bu harapannya. Pertama itu. Yang kedua, hasil dari kerja kelompoknya juga hasilnya bagus lah gitu, sesuai ekspektasi kelompok dan ekspektasi saya. Kalaupun saya ekspektasi terlalu tinggi, harapannya juga teman-teman juga punya ekspektasi yang lebih tinggi, karena kita ingin menyajikan yang terbaik di hadapan guru hasil kita kan itu Bu. Jadi itu paling ukurannya, sehingga kita puas lah gitu bekerja kelompok itu tidak sia-sia begitu. Amin ya rabbal alamin ya. Semoga bukan sebatas ekspektasi ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi gitu, baik strategi pertama ataupun strategi yang kedua. Nah, ini misalnya nih, maaf nih Bu tanya, misalnya strategi tadi itu sudah dijalankan. Nah, kira-kira yang menurut Sugi itu merupakan hambatan yang nantinya bisa menghambat gitu ya, atau kendala dalam melaksanakan strategi itu apa? Adakah? Atau tidak ada kendala gitu? Pasti ada Bu, anak-anak yang memang backgroundnya males sih, males aja kadang-kadang begitu Bu. Makanya itulah butuh bantuan nanti dari guru atau dari ibu menyadarkan tuh teman-teman yang seperti itu Bu. Sayanya kadang-kadang sulit juga mengarahkan mereka, saya nggak bisa nyuruh-nyuruh mereka atau minta-minta mereka untuk harus sesuai dengan keinginan saya. Makanya itu hambatannya paling yang nanti akan saya temui. Nah, dari situ saya sih berharap nanti ibu atau guru yang lain yang memberikan tugas membantu untuk menguatkan mereka Bu. Itu aja paling hambatan yang akan mungkin terjadi ketika saya akan bekerjasama dengan kelompok saya Bu. Ya, itu tadi ya. Tapi mudah-mudahan hambatan yang tadi disebutkan sih mudah-mudahan tidak ada ya gitu ya. Amin ya. Kita berharapnya mulus gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang itu kalau ada hambatannya paling beberapa itu ya. Nah, nanti ketika ada hambatan yang seperti yang dikhawatirkan tadi itu ada nih misalnya ya kalau kita mintanya sih enggak ya. Nah, kalau hambatan itu benar-benar terjadi gitu, maka alternatif atau cara mengantisipasi dari Sugi ini apa? Untuk mengatasi atau mengantisipasi ya supaya hambatan itu tidak muncul gitu. Adakah yang sudah disiapkan gitu? Langkah yang paling saya lakukan, saya akan mengajak teman-teman yang serius saja untuk fokus menyelesaikan tugasnya Bu. Tapi kalau ada teman-teman yang masih seperti itu ya mungkin saya akan sedikit tetap mengabaikan Bu, karena nanti guru juga bisa menilai ya ketika presentasi gitu ya, mana yang serius dan tidak gitu. Karena kan pada akhirnya kan masing-masing punya tanggung jawab ya Bu ya. Kalau saya sih hal yang terburuknya saya akan, mungkin pastilah ada teman-teman yang tetap akan mendukung saya Bu gitu kan, apalagi kalau sudah disadarkan oleh ibu atau guru yang lain kaitan dengan pentingnya bekerja kelompok gitu. Tapi kalau kita masih menemukan anak-anak yang seperti itu ya mau nggak mau ya kita akan tetap tampilkan yang terbaik, tapi dengan teman-teman yang memang fokus dan serius. Kalau yang lain
seperti itu ya biarkan saja Bu, biar nanti Ibu juga yang bisa melihat atau guru yang juga melihat tentang hal seperti itu Bu. Ya, terima kasih sekali ya, Sugi ya, atas penjabaran rencananya, berikutnya antisipasinya seperti apa. Nah, untuk komitmen apa yang mungkin menurut Sugi menjadi apa ya, sebuah komitmen inti nih untuk melaksanakan rencana aksi ini, gitu. Komitmennya apa nih? Komitmennya adalah saya tetap bekerja sama Bu. Komitmen saya adalah kerjasama, karena ini kan kerja kelompok, jadi ada kerjasama dengan yang lain. Karena ini adalah kerja kelompok, bukan kerja pribadi. Dan saya makasih sudah diingatkan oleh Ibu. Tinggal nanti komitmen ini yang nanti akan saya coba sepakati dengan teman-teman, sehingga teman-teman juga punya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dan kita sama-sama berkomitmen di situ untuk bekerja melaksanakan tugasnya sesuai tepat waktu dengan hasil yang terbaik Bu. Itu komitmen saya Bu. Terima kasih. Nah, itu sudah komitmen sudah. Nah, sekarang kalau Ibu tanya nih ya, jadi dari rencana tadi, berikutnya strategi, seberapa yakin atau seberapa optimis? Kalau ada skala 1 sampai 10, menurut Sugi, di angka berapa atau seberapa yakin atau seberapa optimis rencana ini berhasil? 8 sampai 9 Bu. Luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, itu optimis yang tinggi ya. Jadi Ibu juga mendoakan semoga rencana atau planning berikutnya strategi-strategi yang akan dilaksanakan itu terrealisasi dengan baik, dan teman-teman juga bisa atau mau ya mengubah mindsetnya bahwa pekerjaan kelompok ini bukan hanya milik satu orang loh, yang lain bukan hanya numpang nama loh gitu, semua memiliki tanggung jawab yang sama seperti itu ya. Terima kasih Sugi, kita sudah ngobrol ya. Setelah ini silahkan kembali ke kelas. Iya, tetap semangat ya. Iya, terima kasih banyak. Sama-sama. Saya mau nitip Bu, saya kembali ke kelas ya Bu. Gimana tadi Bu? Alhamdulillahirabbil alamin Bu. Akhirnya siswa saya tadi mendapatkan solusi juga dari apa yang ia alami seperti itu Bu. Alhamdulillah ini. Karena memang permasalahan anak-anak sekarang ini kompleks ya Bu ya. Iya betul. Iya, jadi siswa tadi merasa nggak bisa bekerja sama dengan temannya. Jadi menurut Ibu sudah bisa menggali siswa tersebut sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya, Bu ya? Iya, betul seperti itu. Berarti gimana menurut Ibu sudah berhasil ya, lebih baik gitu? Ya, alhamdulillah lebih baik ya Bu, signifikan dari sebelumnya. Tapi sebetulnya begini, coach saya itu sebetulnya mampu untuk bekerja dalam kelompok maupun secara mandiri seperti itu. Tetapi apa ya, teman-temannya ini nih gitu ya, kendalanya di teman-temannya seperti itu. Oke, iya, benar sekali Bu. Ini kalau boleh saya menyampaikan hasil saya supervisi tadi Bu ya, hasil observasi. Memang benar yang Ibu katakan, siswa ini bukan tidak mau berdiskusi atau bekerja sama, tapi mungkin memang benar teman-temannya ya Bu ya. Tadi setelah saya lihat-lihat, Ibu memang sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot sehingga dia itu bisa menemukan sendiri jawaban atas pertanyaannya gitu loh. Siswa juga tidak merasa dihakimi, didesak dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu gitu. Jadi yang kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu sudah dapat di situ. Kemudian Ibu juga sudah mendengar dengan baik, itu bisa dilihat dari ketika Ibu memberikan umpan balik. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan siswa, kemudian ekspresi Ibu kepada siswa itu sudah bagus menurut saya begitu, Bu. Nah, karena sudah bagus nih Bu, ada 2 kompetensi nih yang sudah bagus Bu ya, sedangkan ada satu lagi kompetensi kemitraan. Nah, gimana nih menurut Ibu? Ada lagi nggak menurut Ibu yang kompetensi yang ingin dikembangkan lagi, meskipun tadi 2 sudah bagus, mana tahu mau ingin meningkat lagi, yang mana nih antara 3?
Ya, kalau untuk ditanya meningkat lagi utamanya tiga-tiganya ya, Bu, ya. Jadi 3 kompetensi tersebut tinggal menambah jam terbang saya seperti itu. Tetapi yang lebih fokus ya, Bu, saya ingin mengembangkan mendengar secara aktif karena kadang untuk mendengarkan secara aktif itu tuh, lumayan sulit bagi saya seperti itu. Kadang fokus saya itu masih terpecah, "Aduh ini yang mana ya?" Maka untuk menanam salah satunya adalah berlatih untuk menajamkan empati ya seperti itu, memosisikan diri saya dengan Koci seperti itu, Bu. Wah, sepakat sekali, betul sekali itu dengan mendengarkan dengan rasa ya, ada empati, maka Ibu dapat memberikan umpan balik yang tepat. Dan si Amin. coach pun merasa nyaman mendapatkan apa yang dia inginkan gitu Bu Yunita ya. Masya Allah luar biasa coaching hari ini. Keren. Harapan dari Ibu gimana nih setelah kita pertemuan kita ini? Maksudnya setelah saya observasi, saya supervisi, harapan Ibu terhadap pertemuan kita apa nih? Ya, harapan saya kalau untuk proses coaching selanjutnya, saya lebih baik lagi tentunya dari hari ini, apalagi setelah mendapatkan penguatan dan feedback dari Ibu tentunya seperti itu. Dan semoga saya menjadi pribadi-pribadi yang dapat senantiasa meng-coaching gitu ya, bukan hanya pada siswa saya, tetapi pada rekan sejawat, bahkan dalam komunitas. Seperti itu Bu harapan saya. Oke, luar biasa, mantap. Mudah-mudahan ini bisa menjadi harapan kita bersama ya Bu ya. Saya juga terima Amin, ya rabbal kasih alamin. Ibu mau mengajak saya dan mendengarkan apa yang saya sampaikan serta menerimalah pendapat saya. Mudah-mudahan yang baik bisa diambil, yang jelek tolong dihilangkan. Begitu Bu ya. Amin, Oke ya lah. rabbal alamin. Baik, Ini terima akan kasih Bu. mengajar lagi ya. Mau Terima mengajar lagi kan? Oke. Ya, Selamat siap Bu. mengajar Bu ya. Sampai Iya. jumpa nanti. Iya, Terima terima kasih. kasih Bu. Assalamualaikum. Saya balik dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bu. Iya. Oke, Oh iya Bu, sama-sama nanti Bu Yunita. jangan kapok ya Bu kalau saya mungkin beberapa kali mungkin saya hubungi Ibu lagi nih gitu ya terkait Oke, dengan proses coaching saya gitu karena ada beberapa hal yang perlu saya kembangkan lagi, mungkin nanti mohon bantuan Ibu lagi gitu ya Bu ya. Oke, aman tuh. Siap. Oke, Siap. duluan ya. Siap Ibu, fi Ya. amanillah.